Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmila Santi dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan Ibu Lili sebagai ulangan akhir semester. Konflik yang saya pilih adalah konflik tawuran pelajar antara SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 70 Jakarta. Tawuran antara pelajar SMA Negeri 6 Jakarta dan SMA Negeri 70 Jakarta terjadi di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Konflik yang sudah berlangsung sejak lama kembali memanas pada tahun 2012 dan menyebabkan seorang siswa SMA Negeri 6 bernama Alawi Yusianto Putra meninggal dunia akibat luka senjata tajam saat tawuran berlangsung. Peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan masyarakat karena menunjukkan tingginya tingkat kekerasan di kalangan pelajar. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian, sekolah, dan dinas pendidikan melakukan mediasi serta berbagai upaya penyelesaian agar konflik tidak terulang kembali. Konflik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti solidaritas kelompok yang berlebihan, budaya balas dendam antar sekolah, kurangnya pengawasan, serta pengaruh lingkungan pergaulan. Tawuran yang awalnya dianggap sebagai persaingan antar sekolah berkembang menjadi tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan siswa dan masyarakat sekitar. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena banyak pihak menilai bahwa pendidikan karakter, pengawasan sekolah, dan penanaman nilai Pancasila perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan. Tawuran terjadi akibat permusuhan yang sudah berlangsung lama antar kelompok pelajar. Faktor penyebabnya antara lain solidaritas kelompok yang berlebihan, kurangnya pengawasan, serta budaya balas dendam antar sekolah. Konflik ini menimbulkan korban dan mengganggu keamanan masyarakat. Kronologinya, pada Senin tanggal 24 September 2012, setelah kegiatan belajar selesai sekitar pukul 11.30 hingga jam 12 WIB, sejumlah siswa SMA Negeri 6 Jakarta berada di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Beberapa siswa sedang berkumpul dan ada yang hendak mengambil motor untuk pergi latihan futsal. Tidak lama kemudian, sekelompok siswa SMA Negeri 70 Jakarta datang ke arah kawasan Bulungan. Menurut keterangan pihak SMA 6 dan kepolisian, rombongan tersebut membawa berbagai benda seperti celurit dan bambu. Situasi ini kemudian berubah menjadi bentrokan antar pelajar. Saat keributan terjadi di sekitar Bundaran Bulungan dan dekat KFC Bulungan, seorang siswa kelas 10 SMA Negeri 6 bernama Alawi Yusianto Putra terkena sabetan senjata tajam di bagian dada. Teman-temannya segera membawa Alawi ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mendapatkan pertolongan. Namun, nyawa Alawi tidak dapat diselamatkan dan dia dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian nasional karena merupakan salah satu kasus tawuran pelajar yang menimbulkan korban jiwa. Setelah kejadian, pihak kepolisian melakukan penyelidikan, sementara SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 70 diliburkan sementara untuk mencegah konflik kelanjutan. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan aparat keamanan kemudian melakukan mediasi hingga kedua sekolah membuat kesepakatan perdamaian agar tawuran tidak terulang kembali. Latar belakang konflik, menurut kepolisian, konflik antara SMA 6 dan SMA 70 sudah berlangsung sejak lama dan dianggap sebagai warisan dari angkatan sebelumnya. Permusuhan antara sekolah terus berlanjut karena adanya budaya balas dendam dan anggapan bahwa kedua sekolah merupakan musuh lama. Analisis Asoca. Yang pertama A. Ability atau kemampuan. Sekolah memiliki guru BK dan pihak sekolah yang dapat membimbing siswa. Kedua, kepolisian dan orang tua dapat membantu menyelesaikan konflik. Yang kedua S. Strength atau kekuatan. Adanya nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, sekolah memiliki aturan dan tata tertib yang jelas. O. Opportunity atau peluang. Mengadakan kegiatan bersama antar sekolah, membentuk program pembinaan karakter dan toleransi. C. Kultur atau budaya. Budaya balas dendam dan fanatisme sekolah menjadi penyebab konflik. Perlu dibangun budaya damai, saling menghargai, dan gotong royong. A. Agility atau kecerdasan bertindak. Penyelesaian harus dilakukan cepat melalui mediasi. Semua pihak harus segera mencegah penyebaran provokasi.
Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian konflik berdasarkan prinsip Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, aksi nyatanya berdoa bersama dan menanamkan nilai agama agar tidak melakukan kekerasan. Ini fotonya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Aksi nyatanya tidak melakukan perundungan atau kekerasan kepada pihak lain serta saling menghormati. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Aksi nyatanya mengadakan kegiatan bersama untuk mempererat persaudaraan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aksi nyatanya menyelesaikan masalah melalui musyawarah tanpa kekerasan. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aksi nyatanya memberikan sanksi secara adil kepada pihak yang terlibat tanpa membeda-bedakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.